Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wicaksono, NIM A610200029. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang story maps atau cerita tentang analisis yang sudah saya buat, yaitu pemanfaatan penginderaan jauh tentang perubahan tutupan lahan dengan analisis citra Semarang. Oke, sebelumnya untuk mengetahui lebih lanjut, yaitu pengertian tentang wilayah di Semarang. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang berada di perlintasan jalur Jalan Utara Pulau Jawa yang menghubungkan kota Surabaya dan Jakarta. Secara geografis, kota Semarang terletak di antara 190 derajat 35 detik dan 180 derajat 50 menit bujur timur dan 6 derajat 50 menit 7 derajat 10 menit lintang selatan. Kota Semarang memiliki luas wilayah administrasi sebesar 373.070 kilometer persegi. Sekaligus merupakan administrasi kota madya terluas di Pulau Jawa. Batas-batas administrasinya wilayah studi antara lain batas-batas administrasi feeder rute 1 Ngalian sampai Madukoro, yaitu sebelah timur Semarang Tengah dan Semarang Utara. Sebelah barat ada Tugu dan Ngalian, sebelah utara ada Laut Jawa, sebelah selatan yaitu ada Gunung Pati. Kemudian batas-batas administrasi feeder rute 2 yaitu sebelah timur Mendurungan, sebelah barat ada Kecamatan Semarang Tengah dan Semarang Utara, sebelah selatan ada Kecamatan Tembalang, sebelah utara ada Kecamatan Genuk. Dan batas-batas administrasi feeder rute 3 maksudnya. Sebelah timur Kecamatan Banyumanik, sebelah barat Kecamatan Mijen, sebelah selatan Kabupaten Semarang, dan sebelah utara Kecamatan Gajah Mungkur. Untuk topografi wilayah Semarang, Kota Semarang memiliki daerah yang berbeda di antara tinggi dan wilayah pesisirnya. Kota Semarang mempunyai kondisi iklim dengan tipe iklim klasifikasi Köppen adalah AM atau Tropical Monsoon. Iklim tropikal monsoon dipengaruhi oleh letak lintang yang cukup jauh dari khatulistiwa sehingga efek hujan tahunan kurang berpengaruh di Kota Semarang. Iklim monsoon berpengaruh terhadap pola musim di Kota Semarang secara periodik, yaitu musim panas, kemarau, dan musim penghujan. Kemudian ada tata guna lahan di wilayah Semarang, yaitu Semarang mayoritas penggunaan lahannya, yaitu pemukiman, perdagangan, jasa, perkotaan, dan fasilitas umum. Kawasan perdagangan jasa yang terletak di pusat-pusat Kota Semarang sebagai penunjang perekonomian warga Kota Semarang dan sekitar Kota Semarang. Penggunaan lahan sebagai perdagangan jasa dan pemukiman menjadi dominan di Kota Semarang. Karena laju perekonomian yang berkembang dan lebih baik di antara wilayah sekitarnya, jadikan masyarakat yang berkembang lebih baik di antara wilayah yang sekitarnya. Dari luar kota, Semarang berdatangan yang dimana masyarakat membutuhkan tempat tinggal dan permukiman menjadi lebih padat. Karena pada dasarnya, luar lahan tidak dapat bertambah namun akan semakin berkurang lahan yang kosong. Berikut adalah contoh dari Citra Lancet tahun 2002 yang sudah saya download di web USGS ini. Dan ini adalah gambaran Citra Lancet ini dari RG Story Map di wilayah Semarang. Ini bisa di zoom. Kita bisa lihat wilayah daerah Semarang dari perkotaan hingga pesisir. Sangat jelas ya citranya. Oke, selanjutnya berikut adalah contoh video timeline perubahan lahan di wilayah Semarang dari tahun 1995 sampai 2020. Bisa dilihat ada kota Semarang. Wah, di sini ada citra landscape-nya ada perbedaan sangat jauh signifikan ya. Perubahan lahannya terus meningkat dan permukiman semakin padat juga. Eh, Sumber video tersebut saya ambil dengan menggunakan bantuan software Google Earth Engine yang dikombinasikan dengan Google Earth Pro, sehingga nantinya sangat memudahkan analisis perubahannya. Perubahan penggunaan lahan adalah beralihnya penggunaan lahan dari satu pengguna karena aktivitas manusia sesuai dengan tujuan yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Nah, sehingga perubahan lahan yang terjadi ini, penggunaan lahan yang diamati dalam analisis ini. Bentuk perubahan yang setara mengetahui sejauh mana faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lahan itu berpengaruh sekali. Jadi untuk saya menganalisis ini untuk mengetahui perubahan lahan mana saja di wilayah Semarang itu yang terjadi dari tahun 2013 sampai 2022. Nah, tujuan analisis ini yaitu saya untuk menganalisis perubahan lahan yang terjadi antara tahun 2013 dan tahun 2022. Kemudian ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Berikut ada contoh citra yang sebelah kiri adalah citra tahun 2013 dan sebelah kanan ada citra tahun 2022. Perbedaannya bisa dilihat citra tahun 2013 dan citra tahun 2022. Permukaan makin padat dan vegetasinya semakin berkurang dan kurang rapat dan terbuka juga masih sangat. Dan di sini bisa lihat bagian per, per- perumahan atau pabrik-pabrik biasanya perekonomian di sini dan pelabuhan di sini juga bisa dilihat dari daerah pesisirnya makin meningkat. Oke, selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dalam analisis, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Perubahan penggunaan lahan di wilayah Semarang tahun 2013 sampai tahun 2022 terjadi di semua lahan. Perubahan didominasi dari penggunaan lahan vegetasi dan perkebunan pertanian ke non-pertanian, yaitu permukiman. Nah, kemudian berikut adalah hasil analisis saya dalam pembuatan peta perubahan tutupan lahan wilayah Semarang. Sebelah kiri adalah peta tutupan lahan Semarang tahun 2013 dan peta perubahan tutupan lahan wilayah Semarang tahun 2022 yang sebelah kanan. Bisa dilihat dengan klasifikasi citra Landsat dengan teknik image classification metode unsupervised. Di sini bisa lihat ada 6 klasifikasi. Yang pertama ada awan, permukiman, tambak, dan warna biru itu tubuh air laut. Yang hijau tua vegetasi rapat dan vegetasi kurang rapat yaitu hijau muda. Dalam pembuat dalam pembuatan ini hanya menggunakan citra laser 8 yang kemudian diolah dengan menggunakan software ArcGIS 10.8. Berikut merupakan gambaran tahap pengolahan data raster. Sini saya mengolah data raster dengan image classification yaitu dengan mengklasifikasi setiap eh, wilayah-wilayah mana saja yang harus dilihat dari perubahannya. Pertama, mengklasifikasi setiap ini, membagi-baginya, kemudian maximum maximum likelihood classification, dan otomatis nanti akan terjadi perubahan dari citra raster ke bentuk raster di ArcGIS. Ini masih belum bentuk raster, belum dipindahkan ke poligon. Ya, kemudian dari pembuatan pertanyaan bisa memperoleh bagaimana pemanfaatan citra Landsat 8 dengan tahun yang berbeda dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kerapatan vegetasi di wilayah Kota Semarang ini. Kemudian setelah saya menganalisis perubahan lahannya, saya juga membuat peta NDVI, yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui tingkat kerapatan vegetasi di wilayah Semarang tahun 2013 dan tahun 2022 dengan interpretasi citra secara digital pada citra Landsat 8 perubahan kerapatan vegetasi di wilayah Semarang dengan menggunakan teknik penginderaan jauh. Berikut hasil peta NDVI yang saya telah buat di wilayah Semarang. Yang sebelah kiri adalah peta perubahan NDVI wilayah Semarang tahun 2013 dan sebelah kanan peta perubahan NDVI wilayah Semarang tahun 2022. Bisa dilihat dengan vegetasinya semakin berkurang dari sebelah kiri itu tahun 2013 masih banyak yang hijau dan sebelah kanan permukiman semakin banyak dan vegetasi kurang rapat menjadi digantikan oleh wilayah permukiman. Dari kesimpulan ini,
saya buat yaitu perubahan kerapatan vegetasi tahun 2013 dan tahun 2022 dari hasil analisis pengolahan data perubahan tutupan lahan, metode supervised dan analisis kerapatan vegetasi atau disebut NDVI. Pada citra yang 8 ditemukan perubahan yang saling berhubungan, tempatnya dari penggunaan lahan dan vegetasi antara wilayah perkotaan dan permukiman. Perubahan terlihat jelas pada total luasan kerapatan vegetasi. Jadi seperti itu dalam saya menganalisis perubahan lahan dan mengetahui untuk tingkat kerapatan vegetasi menggunakan peta NDVI yang saya telah buat sendiri. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.